Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5, mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Saya Silvi Lulu Humairoh dan 3 rekan saya, Diana Azahanifah, Cipa Birta Ardiani Putri, dan Dila Putri Astriati. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Teori Pilihan Konsumen dan Nilai Guna atau Utility. Pertama, kita akan belajar tentang pengertian utility. Apa sih utility itu? Utility adalah ukuran tingkat kepuasan konsumen. Utility tidak bisa dirasakan atau disentuh. Konsumen dalam pemilihan utility itu dapat memaksimalkan utility agar dapat memuaskan dirinya. Atau konsumen juga bisa memaksimalkan pembelian ketika harga barang turun dengan jumlah yang ditentukan sendiri. Selanjutnya, pendekatan dalam mempelajari perilaku konsumen. Nah, dalam mempelajari pendekatan ini ada 2, yaitu pendekatan kardinal dan pendekatan ordinal. Pendekatan kardinal yaitu kepuasan konsumen yang dapat dinyatakan secara kuantitatif, sehingga konsumen itu dapat memaksimalkan kepuasannya. Yang kedua adalah pendekatan ordinal, yaitu kepuasan konsumen yang tidak dapat dinyatakan secara kuantitatif, sehingga kepuasan konsumen hanya bisa ditunjukkan dengan kurva kepuasan sama. Selanjutnya adalah teori nilai guna yang dikemukakan oleh seorang ekonom Austria yang bernama Heinrich Gossen tahun 1854, Stanley Jevons tahun 1871, dan Leon Walras tahun 1894. Teori ini menjelaskan nilai guna atau utility, yaitu kepuasan yang didapat dari mengkonsumsi suatu barang. Nah, nilai guna ini dibagi menjadi 2, yaitu nilai guna total atau total utility dan nilai guna tambahan atau marginal utility. Yang pertama, nilai guna total atau total utility, yaitu total kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsi suatu barang. Sedangkan nilai guna tambahan atau marginal utility adalah tambahan kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsi tambahan 1 unit produk atau barang. Contoh dari nilai guna total dan nilai guna marginal. Misalnya, Bulan sangat suka dengan es krim. Awalnya, dia pesan 1 buah, maka total kepuasannya 4, dan total pertambahan kepuasannya juga 4. Lalu, dia tambah menjadi 2 buah, maka total kepuasannya ikut bertambah menjadi 7. Dan total pertambahan kepuasannya menjadi 3. Kenapa bisa 3? 3 itu didapat dari total kepuasan kedua mangkok dikurangi total kepuasan 1 mangkoknya. Selanjutnya, Bulan tambah lagi 1 es krim karena dia sangat suka, menjadi 3 porsi. Total kepuasannya itu menjadi 9. Dan total pertambahan kepuasan menjadi 2. Lalu dia tambah lagi karena dia itu masih kurang. Tetapi di sini itu dia pas lagi nambah 4 buah es krim, dia sudah mulai bosan, maka total kepuasannya tetap 9 dan total pertambahan kepuasan 0. Lalu dia tambah lagi ke 5 buah es krim. Maka total kepuasannya itu semakin menurun karena dia sudah bosan dengan es krim tersebut menjadi 8 dan pertambahan kepuasan menjadi -1. Jadi kesimpulannya, pada saat 1, 2, dan 3, Bulan itu masih merasakan puas. Dan pada saat 3 ke 4 itu Bulan sudah merasa agak bosan, dan pada saat 4 ke 5
Bulan sudah tidak puas lagi karena terlalu banyak mengkonsumsi es krim tersebut. Artinya, nilai yang disebut dengan the law of diminishing marginal utility adalah semakin banyak jumlah produk yang dikonsumsi oleh konsumen, maka semakin berkuranglah juga nilai utility atau nilai kepuasan yang dirasakan konsumen tersebut. Jenis nilai guna. Terdapat 4 jenis nilai guna, yaitu sebagai berikut. 1. Nilai guna tempat. Nilai guna tempat adalah nilai guna produk yang berhubungan dengan bagaimana produk tersedia di tempat yang dapat dijangkau oleh konsumen. 2. Nilai guna bentuk. Nilai guna bentuk adalah nilai yang diciptakan oleh suatu bisnis dengan menggabungkan bahan-bahan dan komponen-komponen tertentu untuk menghasilkan suatu produk. Nilai guna bentuk merupakan nilai guna produk yang berhubungan dengan bentuk produk yang dipasarkan oleh produsen. Bentuk yang dimaksud adalah bentuk yang lebih bermanfaat daripada bentuk dari bahan yang digunakan untuk membuat produk tersebut. Jadi, produk akan memiliki nilai guna bentuk lebih tinggi jika ada perubahan bentuk dari bahan pembuat produk tersebut. Yang ketiga, nilai guna waktu. Nilai guna waktu adalah nilai guna produk yang berhubungan dengan bagaimana produk dapat diakses oleh konsumen pada waktu produk tersebut dibutuhkan. Yang keempat, nilai guna kepemilikan. Nilai guna kepemilikan adalah nilai guna produk yang berhubungan dengan perubahan kepemilikan produk dari satu orang ke orang lain. Nilai guna kepemilikan terbentuk ketika seorang konsumen membeli suatu produk dari produsen untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan memiliki suatu barang, seseorang bisa menggunakan secara bebas atas barang itu. Hukum nilai guna kardinal. Hukum nilai guna yang semakin menurun dikenal dengan hukum Goosen I, dikemukakan oleh Hermann Heinrich Goosen tahun 1818 sampai 1859. Beliau adalah seorang ahli ekonomi dari Jerman. Hipotesis teori nilai guna atau lebih dikenal sebagai hukum nilai guna kardinal menurun atau law diminishing cardinal benefit berbunyi, tambahan nilai guna yang akan diperoleh seseorang dari mengkonsumsi suatu barang akan menjadi semakin sedikit apabila orang tersebut terus-menerus menambah konsumsinya ke atas barang tersebut, dan pada akhirnya tambahan nilai guna akan menjadi negatif. Hipotesis tersebut menjelaskan bahwa pertambahan yang terus-menerus dalam mengkonsumsi suatu barang tidak secara terus-menerus menambah kepuasan yang dinikmati orang yang mengkonsumsinya. Pada mulanya, setiap tambahan konsumsi akan mempertinggi tingkat kepuasan orang tersebut. Namun, semakin lama, tingkat kepuasan seseorang tersebut akan semakin menurun. Pada akhirnya, tambahan nilai guna akan menjadi negatif, yang artinya apabila konsumsi atas barang tersebut ditambah 1 unit lagi, maka nilai guna total akan menjadi semakin sedikit. The law diminishing cardinal benefit. Hipotesis utama teori nilai guna atau lebih dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun menyatakan bahwa tambahan nilai guna yang akan diperoleh seseorang dari mengkonsumsi suatu barang akan menjadi semakin sedikit apabila orang tersebut terus-menerus menambah konsumsinya ke atas barang tersebut. Selanjutnya, yakni ada faktor yang dapat merubah permintaan suatu barang. Ada 2 faktor yang menyebabkan permintaan suatu barang berubah apabila harga barang itu mengalami perubahan. Faktor yang pertama yakni efek penggantian atau substitution effects, yakni perubahan cita rasa konsumen dalam mengkonsumsi suatu barang apabila dibandingkan dengan barang-barang lain sebagai akibat perubahan harga barang tersebut. Faktor yang kedua yaitu efek pendapatan, yakni pengaruh atau akibat perubahan harga sesuai barang terhadap pendapatan real konsumen. Di slide selanjutnya ada maksimalisasi nilai guna. Setiap orang berusaha untuk memaksimalkan kepuasan dari konsumsi barang.
Untuk mengkonsumsi satu jenis barang, maka kepuasan maksimum dapat dicapai pada saat nilai guna total atau yang disebut TU mencapai maksimum. Jika konsumen mengkonsumsi lebih dari satu barang, maka penentuan kepuasan maksimumnya dapat dicapai dengan cara yang pertama. Jika ada dua barang dan harganya sama, maka kepuasan maksimum MUX sama dengan MUY. Yang kedua, jika ada dua barang yang harganya berbeda, maka tambahan kepuasan atau MU yang lebih besar diperoleh dari barang dengan harga yang lebih rendah dengan MUX sama dengan MUY. Nah, dengan harga barang yang berbeda ini, maka syarat untuk memperoleh nilai guna maksimum atau TU adalah setiap rupiah yang dikeluarkan untuk satu unit tambahan berbagai jenis barang akan memberikan MU yang sama. Selanjutnya, yakni analisis kurva kepuasan sama dan garis anggaran pengeluaran. Sir John R. Hicks telah mengembangkan suatu pendekatan baru untuk mewujudkan prinsip pemaksimuman kepuasan oleh seseorang konsumen yang mempunyai pendapatan terbatas. Analisis ini dikenal dengan analisis kurva kepuasan sama, yaitu suatu kurva yang menggambarkan gabungan atau kombinasi produk-produk yang akan memberikan kegunaan atau kepuasan yang sama besarnya. Kurva kepuasan sama. Kurva kepuasan sama atau indifference curve dapat didefinisikan sebagai suatu kurva yang menggambarkan gabungan barang-barang yang akan memberikan kepuasan yang sama besarnya. Di bawah ini adalah gambar kurva kepuasan sama. Selanjutnya adalah garis anggaran pengeluaran. Garis anggaran pengeluaran atau budget line menunjukkan berbagai gabungan barang-barang yang dapat dibeli oleh sejumlah pendapatan tertentu. Adanya perubahan harga dan perubahan pendapatan dapat mempengaruhi garis anggaran pengeluaran. Di bawah ini adalah gambar garis anggaran pengeluaran. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.